Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia yang selalu menantikan kisah penuh makna dan air mata. Bayangkan, seorang pemuda yatim piatu berusia 21 tahun, miskin dan tak punya siapa-siapa, hidup di ujung desa yang dilupakan. Sampai suatu hari, ia menolong seekor buaya putih yang terkapar di tepi sungai. Tanpa tahu bahwa di balik sisik luka itu tersembunyi takdir besar yang akan mengguncang dua dunia. Dari anak yang dihina, menjadi sosok yang ditakuti kegelapan. Apa yang sebenarnya terjadi di dasar sungai itu? Kebenaran yang tersimpan selama ratusan tahun akan terkuak malam ini. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tepi desa terpencil yang dilupakan waktu, Raffi duduk sendiri di atas batu besar menghadap sungai yang perlahan mengering. Usianya baru 21 tahun, tapi hidup telah merenggut segalanya darinya. Kedua orang tuanya meninggal saat ia kecil. Sejak itu, ia bertahan hidup dari memancing, menampung air hujan, dan mengais sisa-sisa alam yang belum dirusak manusia. Penduduk desa memandangnya dengan iba, atau tak peduli sama sekali. Hari itu langit mendung. Angin bertiup pelan, membawa aroma lumpur dan daun busuk. Saat Raffi hendak pulang dari sungai dengan ember kosong, ia mendengar suara aneh, seperti rintihan kecil dari balik bebatuan. Ia menoleh, berjalan pelan ke arah suara itu, dan di antara semak basah, matanya membelalak. Seekor buaya putih terkapar di antara akar pohon. Tubuhnya luka parah. Darah merembes dari sisik-sisiknya yang retak. Namun anehnya, tak ada aura buas. Hanya tatapan lemah seolah meminta tolong. Raffi mundur setapak. Hatinya berdegup keras. Tapi naluri dalam dirinya lebih kuat dari rasa takut. Tanpa ragu ia melepas bajunya. Merobek kainnya jadi perban. Lalu mendekat dan mulai membersihkan luka makhluk itu. Buaya itu diam, hanya napasnya yang berat dan mata yang sesekali berkedip perlahan. Air sungai yang tadinya keruh tiba-tiba menjadi jernih. Embusan angin berhenti. Dunia seperti membeku menyaksikan pertemuan dua jiwa yang selama ini terpisah oleh garis takdir. Malam pun datang. Raffi masih menemani buaya itu, duduk bersila dengan peluh di wajahnya. "Bertahanlah," bisiknya lirih. "Aku tahu kau bukan makhluk biasa." Dan tepat ketika bulan penuh menggantung di langit, cahaya biru muncul dari tubuh buaya itu, menyelimuti mereka berdua. Dalam sekejap, Raffi merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam arus yang dalam. Tapi ini bukan sungai biasa. Ia tenggelam ke dunia yang belum pernah ia lihat. Dinding-dinding kristal, cahaya yang menari di dalam air, dan istana dari sisik perak menyambutnya. Ia berada di dalam kerajaan Ratu Buaya. Dan disinilah kisahnya dimulai. Udara di tempat itu terasa seperti melayang. Raffi membuka matanya perlahan. Di sekelilingnya terbentang taman luas berwarna kebiruan, dipenuhi tanaman air yang memancarkan cahaya lembut. Ikan-ikan kecil melayang di udara seperti lampu-lampu kunang-kunang. Dinding istana di kejauhan terbuat dari sisik-sisik perak yang menyatu membentuk menara. Atapnya menjulang tinggi menyentuh riak air yang bergelombang dari langit-langit. Ia terduduk di sebuah batu datar yang licin. Tubuhnya masih basah namun hangat, seolah arus air itu mengandung kehangatan yang tak biasa. Raffi memegang bajunya yang sudah diganti dengan kain lembut berwarna biru keperakan. Ia bingung, namun tak sempat bertanya karena langkah-langkah mendekat. 3 sosok tinggi melayang ke arahnya. Satu di antaranya berbentuk buaya besar dengan mata berkilat emas dan tubuh bercahaya. 2 lainnya adalah manusia, atau makhluk yang menyerupai manusia, dengan kulit mengilat seperti air dan rambut panjang bergelombang. Mereka mengenakan jubah panjang dari ganggang laut. "Dia sudah sadar," ucap makhluk yang menyerupai manusia perempuan. Suaranya berat namun hangat. Sosok buaya raksasa itu mendekat, dan dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi seorang wanita anggun bergaun biru hijau. Wajahnya tajam, mata bersinar tajam, namun senyumnya lembut. "Kau telah menyelamatkanku,"
Manusia. Aku adalah Ratu Buaya, penguasa wilayah air selatan. Dan kau kini berada di kerajaan kami. Raffi terdiam. Semua terasa seperti mimpi. Ia menatap sekeliling, mencoba memahami, namun yang ia rasakan hanya keheningan dalam dirinya. Aku tahu ini sulit, lanjut sang ratu. Tapi kau harus tahu, dunia ini bukan hanya daratan. Ada dunia yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih bijak. Dan kau telah membuka jalan ke dunia itu karena hatimu. Raffi menggigit bibirnya. Kenapa aku? Aku cuma orang miskin. Tidak punya siapa-siapa. Tak punya apa-apa. Ratu Buaya menatapnya tajam. Karena kebaikan tidak ditentukan oleh kekayaan, tapi oleh keberanian dan ketulusan. Dan kau punya keduanya. Sejak saat itu, Raffi tinggal di istana air. Setiap pagi ia dibimbing oleh pelayan istana menuju taman latihan, di mana ia belajar mengenal arus, mendengar bisikan air, dan membaca tanda-tanda kehidupan yang mengalir dalam setiap tetesan. Tapi tak semua penghuni kerajaan menerima kehadirannya. Pada hari ketiga, ketika Raffi sedang belajar dari guru tua bernama Siri, seekor buaya bijak yang bisa berubah wujud menjadi pria tua berjubah perak, ia mendengar bisik-bisik dari para penjaga istana. Kenapa ratu membawa manusia ke sini? Dia hanya anak miskin dari dunia atas. Bagaimana jika dia membawa bahaya? Suara-suara itu menusuk hati Raffi. Meski ia tak menunjukkan reaksi, matanya menyimpan rasa perih yang dalam. Malam harinya ia duduk di tepi kolam, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya masih sama, tapi tempat ini terlalu megah, terlalu asing. Ia merasa seperti noda di permadani indah. Saat itulah seorang pemuda sebayanya datang. Kulitnya mengilat seperti ikan, rambut panjang dikuncir, dan wajahnya lembut namun berani. Namaku Sana, katanya sambil duduk di samping Raffi. Kau tak sendirian di sini. Raffi menatapnya. Aku tak yakin aku pantas di sini. Semua orang memandangku seperti aku beban. Sana tersenyum kecil. Aku pun dulu begitu. Aku berasal dari perairan gelap, tempat yang penuh kekacauan. Tapi ratu percaya padaku. Dan aku pun belajar mempercayai diriku sendiri. Raffi terdiam. Hatinya sedikit tenang. Namun keesokan harinya, ketegangan itu kembali muncul. Di aula tengah istana, saat Ratu Buaya hendak memberi sambutan kepada para penjaga dan guru, seorang tetua dari garis pengawas Laut Barat berdiri dan berkata lantang, "Ratu, dengan segala hormat, kenapa manusia ini diberi tempat di antara kami? Ini melanggar aturan leluhur. Manusia tak seharusnya ikut campur dalam urusan air." Semua mata tertuju pada Raffi. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri pelan, menunduk, lalu menatap ratu dengan suara lirih namun mantap. Aku tidak tahu kenapa aku dibawa ke sini. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Jika aku harus pergi, aku akan pergi. Tapi sebelum ratu menjawab, suara Siri menggema dari sisi aula. Hati yang tulus adalah kekuatan paling murni dalam dunia air. Dan kita lupa dulu, para penjaga air pertama pun berasal dari dunia atas. Raffi adalah peringatan bahwa arus suci masih memilih dengan caranya sendiri. Ratu Buaya mengangguk. Dia akan tetap di sini. Dan dia akan menjalani pelatihan penuh. Hari-hari berikutnya menjadi berat bagi Raffi. Pelatihannya semakin sulit. Ia harus duduk di atas arus deras selama berjam-jam, membaca arah pergerakan ikan, mendeteksi perubahan suhu, dan menyeimbangkan energi antara tubuhnya dan air. Setiap malam tubuhnya gemetar. Tapi ia tidak menyerah. Hingga suatu malam, ketika semua tertidur, Raffi terbangun oleh suara pelan, seperti nyanyian dari dasar sungai. Ia mengikuti suara itu sampai ke taman tengah, di mana sebuah kolam kecil memantulkan cahaya bulan dari atas. Ia mendekat, dan tiba-tiba bayangan muncul di permukaan air. Wajahnya adalah wajah dirinya sendiri, namun lebih tua, lebih gelap, dan lebih keras. Sosok itu berbicara.
Kau pikir mereka akan menerimamu? Mereka hanya menunggumu gagal. Dan saat itu terjadi, mereka akan mengusirmu kembali ke lumpur asalmu. Raffi mundur. Siapa kau? Aku adalah keraguanmu. Aku adalah rasa takut yang kau pendam. Dan aku akan terus ada sampai kau menyerah. Bayangan itu menghilang. Raffi terduduk. Napasnya berat. Namun di saat itu juga, dari semak bunga air muncul cahaya kecil. Ratu buaya berdiri di sana, mengenakan jubah tidur yang berkilau. Aku tahu ini tidak mudah, katanya. Tapi kau harus tahu, ketakutan adalah pintu menuju kekuatan. Raffi menatapnya. Apa aku bisa bertahan? Jika kau memilih untuk percaya, maka air akan menjagamu. Dan sejak malam itu, Raffi bersumpah dalam hati, ia tak akan menyerah. Tak peduli seberapa dalam arus yang menyeretnya, ia akan berenang melawan. Karena di dunia ini, tak ada tempat lagi baginya selain di sini, dan ia akan membuktikan bahwa dirinya layak. Hari-hari Raffi di Istana Air berubah menjadi sebuah siklus pelatihan yang keras. Pagi dimulai sebelum sinar mentari menembus permukaan sungai. Pelayan istana membangunkannya dengan lembut, menyuguhkan ramuan hangat dari akar laut, dan membawanya ke aula pelatihan utama. Aula itu bukan ruangan biasa. Ia adalah rongga batu besar dengan dasar air mengalir. Dinding-dindingnya berkilau oleh kristal yang menyalurkan arus energi bawah air. Guru Siri berdiri di tengah aula, mengenakan jubah panjang dari sisik naga air yang warnanya berubah mengikuti pergerakan arus. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti menembus lapisan dalam pikiran Raffi. Hari ini, ucap Siri, kau akan belajar mendengar sesuatu yang lebih halus dari suara. Lebih lembut dari bisikan. Raffi mengernyit. Lebih lembut dari bisikan. Siri mengangguk. Air membawa pesan dari seluruh penjuru dunia. Arusnya menyimpan kenangan, perasaan, bahkan niat yang tidak diucapkan. Jika kau mampu mendengar arus itu, maka kau akan tahu ketika bahaya datang sebelum ia tiba. Itulah inti dari menjadi penjaga. Raffi menelan ludah. Ia menatap permukaan air di bawah kakinya. Tampak tenang, namun di dalamnya mengalir tak terhingga energi yang tak terlihat mata biasa. Berlutut, perintah Siri. Raffi menurut. Ia duduk bersila di atas genangan air yang tiba-tiba menjadi datar sempurna. Tubuhnya seolah terapung ringan meski air itu terasa padat dan berdenyut pelan. Tutup matamu, bisik Siri, dan dengarkan. Pada awalnya, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar. Lalu, desiran napasnya. Lalu diam. Sunyi yang panjang. Namun tak lama, ia mulai mendengar sesuatu. Bukan suara, tapi getaran. Seperti nyanyian yang terlupakan. Irama halus yang mengalir pelan. Suara itu datang dari bawah, dari arah yang tak bisa ia tentukan. Ia mencoba memusatkan pikirannya. Dan suara itu menjadi lebih jelas. Seperti seseorang sedang menangis, atau menyanyi dengan nada luka. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba Raffi menarik napas tajam dan membuka mata. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Apa yang kau dengar? Tanya Siri. Nyanyian. Jawabnya pelan, tapi sedih. Seperti rintihan seseorang yang kesepian. Siri mengangguk, tampak puas. Itu adalah gema dari retakan di wilayah selatan. Tempat yang sedang kita awasi. Arus air membawa isyarat bahwa sesuatu telah berubah. Dan kau berhasil menangkapnya. Sejak hari itu, kemampuan Raffi berkembang dengan cepat. Ia mulai bisa mengenali perubahan arus hanya dengan merasakan hawa di telapak tangannya. Ia belajar memanggil aliran air untuk mengangkat benda, mengubah suhu air untuk menyembuhkan luka, dan bahkan mengalirkan pesan rahasia dari satu ujung sungai ke ujung lain tanpa suara. Namun, semakin kuat kemampuannya, semakin tajam tatapan para penjaga istana padanya. Beberapa dari mereka mulai mempertanyakan kenapa manusia bisa mengakses kekuatan suci arus. Raffi menyadarinya.
Tapi ia memilih diam. Ia tahu, satu-satunya cara membuat mereka percaya bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Hingga suatu malam, saat istana tertidur dalam damai, lonceng peringatan berbunyi 3 kali. Suara berat dan dalam itu menggema ke seluruh penjuru kerajaan. Raffi yang sedang bermeditasi di taman segera berdiri. Ia berlari ke arah aula utama, tempat para penasihat dan penjaga elit sudah berkumpul. Ratu Buaya berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tegas. Rambut panjangnya mengalir seperti air terjun, dan matanya bersinar biru tajam. Wilayah selatan terguncang, katanya. Arus membawa serpihan batu dari kuil kuno yang telah lama kami segel. Salah satu penasihat bertanya dengan nada serius. Kuil itu, tempat penyegelan Raja Aru. Semua terdiam. Nama itu tidak pernah disebutkan tanpa alasan. Raffi menoleh ke sana, sahabat pertamanya di kerajaan ini, yang kini berdiri di samping ratu. Siapa Raja Aru? Bisiknya. Sana menatap lurus ke depan. Makhluk kegelapan. Pernah mencoba menguasai seluruh wilayah air dan daratan. Ia dikurung dalam kuil tua oleh leluhur kami ratusan tahun lalu. Ratu Buaya menatap Raffi. Dan kini, retakan pada segel itu mulai terbuka. Kau sudah melewati ujian hati, keberanian, dan pengorbanan. Sekarang, kau harus menjalani misi pertamamu. Jantung Raffi berdetak kencang. Aku ingin kau dan Sana memeriksa runtuhan kuil itu. Tanpa ragu, Raffi menjawab, kami siap. Perjalanan ke wilayah selatan bukan perkara mudah. Arus di sana semakin liar dan gelap. Mereka mengenakan pakaian pelindung dari sisik naga air, membawa tongkat cahaya, dan perisai alga yang dirancang untuk menahan tekanan dari arus ganas. Selama perjalanan, mereka melihat bangkai-bangkai ikan besar yang gosong. Suhu air meningkat tidak wajar. Bahkan bebatuan dasar sungai tampak meleleh di beberapa titik. Raffi tahu, ini bukan kejadian alami. Akhirnya mereka sampai di dasar jurang sungai. Di sana berdiri reruntuhan kuil yang menjulang seperti cakar hitam dari dasar bumi. Segel di dindingnya, yang dulunya utuh, kini retak dan pecah seperti dihantam dari dalam. Sana mengelus dinding itu. Ada yang membangunkannya. Tiba-tiba dari balik bayangan batu, muncul makhluk bersisik hitam besar dengan mata menyala merah. Mundur! Teriak Sana sambil mengangkat perisainya. Makhluk itu melesat cepat, menyerang tanpa suara. Raffi mengangkat tongkat cahayanya dan menyilaukan matanya. Makhluk itu menjerit dan mundur, lalu menghilang ke balik kabut. Itu bukan bayangan biasa, gumam Raffi. Salah satu bayangan Aru, jawab Sana. Mereka segera kembali ke istana. Di sana, Ratu Buaya menerima mereka dengan wajah muram. Kalau satu bayangan telah bebas, maka yang lain akan menyusul. Ia menatap Raffi dalam-dalam. Dan kau, Raffi, aku butuh kau mempelajari mantra penutup yang digunakan leluhur untuk mengurung Raja Aru. Waktumu tidak banyak. Raffi menelan ludah. Tapi aku belum pernah belajar mantra tingkat tinggi. Ratu tersenyum kecil. Itulah sebabnya aku akan mengirimu ke Goa Matahari Tenggelam. Di sana tinggal Paman Lurus, guru tertua yang masih hidup sejak zaman penyegelan. Raffi tahu, ini akan menjadi perjalanan berbahaya. Tapi ia tak lagi bocah miskin yang ditolak dunia. Kini ia punya tanggung jawab, dan dunia air bergantung padanya. Langit air di atas kerajaan perlahan berubah warna menjadi keemasan pucat. Itu pertanda waktu sore di dunia bawah laut. Tetapi bagi Raffi, hari itu bukan sekadar pergantian waktu. Itu adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan menuju tempat yang hanya disebut dalam bisik, Goa Matahari Tenggelam. Bersama Sana, ia berkemas. Tongkat cahayanya telah diperkuat dengan lapisan pelindung baru yang terbuat dari sisik buaya putih. Ratu Buaya sendiri yang memberikan jubah khusus untuknya, jubah biru muda yang terasa hangat meski berada dalam arus dingin. Di punggungnya tergantung batu biru kecil, hadiah dari ratu yang menyimpan inti energi suci kerajaan air.
Kita akan melewati 3 lapisan, kata Sana dengan suara pelan saat mereka turun ke terowongan spiral. Kabut, terkunci, dan bayangan. Lanjutnya, tiap lapisan punya tantangan tersendiri. Raffi mengangguk. Hatinya tak seberani wajahnya. Tapi ia tahu, ia tak bisa mundur. Bukan sekarang. Terowongan spiral itu seperti pusaran air tak berujung. Gelap, sempit, dan bergetar. Mereka berenang turun berlapis-lapis. Semakin dalam, semakin sunyi. Hingga akhirnya mereka mencapai lapisan pertama, kabut. Di tempat itu, air menjadi kental. Suara hilang. Bahkan gerakan tangan terasa lambat dan berat. Kabut putih menyelimuti semuanya. Pandangan hanya sejengkal. Jangan bicara sembarangan, bisik Sana. Kabut ini bisa membaca pikiranmu dan mengubahnya jadi nyata. Raffi mencoba menenangkan diri. Tapi dalam keheningan itu, wajah-wajah masa lalunya mulai muncul. Ibunya yang menangis di bawah lampu redup, ayahnya yang dipanggil pulang oleh tanah, dan anak-anak desa yang melemparkan batu ke arah gubuk reot tempatnya tinggal. Kamu tak akan pernah cukup, bisik suara bayangan dari kabut. Kamu hanya beban. Tangan Raffi bergetar. Hatinya mulai terkoyak. Tapi suara lain muncul. Suara yang datang dari kenangan lebih hangat. Suara ratu, suara Sana, suara air yang pernah memeluknya dengan lembut. Raffi menggenggam tongkatnya dan mengangkatnya tinggi. Dari ujungnya, cahaya biru menyebar, menyerap kabut di sekitarnya, memutarnya menjadi pusaran air bersih. Jalan ke lapisan kedua pun terbuka. Lapisan terkunci adalah dunia lorong-lorong batu tua dengan ukiran kuno. Di setiap sisi lorong, terdapat segel yang menyala redup, segel penjara untuk roh-roh pengkhianat, makhluk air yang dulu melanggar sumpah arus. Jangan sentuh apapun, bisik Rulun, makhluk penjaga arus dalam yang ditugaskan menemani mereka. Tapi ketika mereka sampai di pertengahan lorong, salah satu segel pecah sendiri. Dari dalamnya, melesat makhluk berlendir berwajah lumpur. Bersayap dari arus hitam dan mata kosong seperti malam tanpa bintang. Makhluk itu menerjang, menabrak tubuh Raffi dan menyusup ke dalam dirinya. Raffi berteriak. Tubuhnya menggeliat. Matanya berubah kelam. Ia mendengar bisikan asing dari dalam dirinya. Aku adalah semua kebencianmu. Semua rasa ingin balas dendam. Semua ketakutan yang kau simpan. Tubuhnya melayang, dikelilingi pusaran air hitam. Sana mencoba memanggil, tapi tak bisa mendekat. Dalam kegelapan batinnya, Raffi melihat dua dunia. Dunia ketika ia ditolak, dan dunia di mana ia kini dicintai. Di tengah pusaran itu, batu biru di dadanya menyala. Ia berteriak, "Aku bukan kalian. Aku adalah aku." Cahaya biru meledak dari tubuhnya, membakar makhluk gelap itu hingga lenyap. Lorong menjadi tenang kembali. "Maafkan aku," katanya pelan kepada Sana. "Aku hampir kehilangan diriku." Sana memeluknya. "Tapi kau kembali. Dan itu yang penting." Mereka pun melanjutkan ke lapisan terakhir, lapisan bayangan. Disinilah semuanya berubah. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya dingin menusuk dan tekanan arus yang membuat napas pun terasa berat. Satu-satunya penerangan hanyalah tongkat Raffi yang kini memancarkan nyala biru samar. Di ujung lorong berdiri sosok besar. Tubuhnya berwarna hitam legam, bermata merah menyala. Dari punggungnya menjulur 6 lengan panjang. "Selamat datang, penantang retakan." Suara itu tidak terdengar di telinga, tapi menggema langsung di dalam kepala. Raffi melangkah maju. "Aku datang bukan untuk berperang. Aku datang untuk memperbaiki." Makhluk itu menggeram. "Jika ingin lewat, jawab ini, siapa dirimu tanpa rasa sakitmu?" Raffi terdiam. Ia memikirkan masa lalunya. Kesepian, kelaparan, hinaan, tapi juga senyum ratu, pelukan sahabat, cahaya dari batu biru. Ia menatap makhluk itu. "Aku adalah pilihan yang kuambil.
Aku bukan korban. Aku adalah harapan dan cinta dari mereka yang percaya padaku. Makhluk itu membelah dirinya dan membuka jalan. Di ujung lorong terakhir, cahaya keperakan memancar dari celah batu. Goa matahari tenggelam berdiri megah di depannya. Dua patung buaya emas berdiri setengah tertutup lumut dan pasir. Ini tempatnya, bisik Sana. Di tengah goa duduk seorang lelaki tua membungkuk. Rambut dan janggutnya menyentuh lantai. Kulitnya bersisik halus, dan matanya bening seperti mutiara. Ia membuka mata perlahan. Sudah lama tak ada yang cukup nekat mengganggu tidurnya air tua, gumamnya. Raffi melangkah maju dan membungkuk dalam. Namaku Raffi. Ratu Buaya mengutusku. Bayangan Aru telah bangkit. Aku ingin belajar segel penutup. Paman Lurus berdiri pelan dengan tongkat kerang di tangannya. Ia menatap Raffi tajam. Aku tahu siapa kau. Kau benih perubahan. Tapi benih harus ditempa. Ia memutar tongkatnya ke sebuah lingkaran cahaya. Masuk ke dalam. Biar aku lihat isi hatimu. Raffi masuk. Seketika tubuhnya tenggelam dalam arus dari dalam dirinya. Ia melihat semua. Luka masa kecil, rasa bersalah, dendam, tetapi juga cinta dan harapan. Paman Lurus mengangguk. Hatimu terluka, tapi masih bersinar. Aku akan mengajarimu. Hari-hari di goa menjadi latihan keras. Paman Lurus melatihnya membaca bahasa leluhur, menggambar segel air di udara, dan menyatukan cahaya dengan niat. Segel bukan sekadar mantra, tapi kehendak murni dari jiwa. Awal latihan, simbol-simbolnya hancur. Tapi perlahan, satu demi satu segel terbentuk. Hingga pada malam keempat, sebuah segel utuh melayang di udara, berdenyut lembut. Sana menatapnya kagum. Dulu kau cuma pemuda pemalu di desa kecil. Sekarang kau seperti cahaya itu sendiri. Raffi tersenyum. Mungkin aku masih si pemuda itu. Tapi sekarang aku tahu alasanku untuk kuat. Malam terakhir di goa datang cepat. Arus di luar semakin kacau. Ikan-ikan berlarian. Ganggang menyusut. Paman Lurus menatap langit goa. Bayangan Aru bergerak cepat. Segel yang kau pelajari bisa menahan satu. Tapi jika mereka datang bersama. Raffi menggenggam tongkatnya. Aku akan lakukan yang bisa kulakukan. Aku tidak sendiri. Paman Lurus tersenyum. Dan itu kekuatanmu. Ia menyerahkan batu bersinar biru. Ini inti aliran suci. Jika segelmu retak, genggam ini dan pikirkan semua yang ingin kau lindungi. Mereka berpamitan. Dan Raffi tahu, ujian berikutnya akan lebih dari sekadar pertarungan. Itu akan menjadi pertarungan dengan seluruh dunia kegelapan. Pagi belum menyentuh dasar sungai saat Raffi, Sana, dan Rulun memulai perjalanan pulang dari goa matahari tenggelam. Namun langkah mereka tidak ringan. Udara terasa lebih berat, arus mengalir liar, dan batu-batu dasar bergetar seperti menahan tekanan dari sesuatu yang bangkit dari bawah. Raffi menggenggam tongkat airnya erat. Batu biru di ujung tongkat itu berdenyut pelan, seolah merespons bahaya yang belum terlihat. Paman Lurus telah memperingatkan, segel kuno sudah tak utuh. Dan jika mereka tidak bertindak cepat, bayangan Aru bisa membanjiri dunia bawah, dan mungkin menembus dunia manusia. Mereka menembus ganggang bercahaya yang sudah mulai meredup. Lorong-lorong arus spiral kini berdesis, seperti berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Namun hati Raffi tetap tenang. Pikirannya fokus pada satu hal. Ia harus kembali ke istana arus putih dan membawa pesan penting dari Paman Lurus. Di tengah perjalanan, mereka disergap oleh makhluk aneh. Tubuhnya tinggi, kurus, bermata gelap, dan kulitnya berlendir seperti lumpur yang hidup. Manusia, desis makhluk itu, kau tak seharusnya berada di sini. Raffi mengangkat tongkatnya. Aku penjaga arus. Aku tak akan membiarkanmu mengganggu kerajaan ini. Makhluk itu mengerang dan melompat ke arah mereka. Sana segera bergerak maju, mengangkat tameng alga untuk melindungi Raffi,
Sementara Rulun menyerang dari sisi lain dengan arus pusaran kecil. Tapi makhluk itu lincah. Ia memecah tubuhnya menjadi gelembung-gelembung hitam yang mengepung mereka dari semua arah. Raffi menarik napas dalam. Ia memejamkan mata, lalu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Cahaya biru memancar. Ia mengucap mantra pemurni dari yang ia pelajari bersama Paman Lurus. Simbol-simbol air menyala di udara dan membentuk lingkaran. Makhluk itu mengerang kesakitan saat simbol-simbol itu menempel di tubuhnya, menyerap lendir hitamnya dan mengurungnya dalam bola kristal air yang memadat. "Kau benar-benar telah menguasai segelnya," ujar Sana sambil terengah. Raffi menatap batu biru di tongkatnya yang masih bersinar. "Dan aku yakin ini baru awalnya." Saat mereka kembali ke kerajaan, suasana di istana jauh dari tenang. Lonceng peringatan telah berbunyi 3 kali, tanda darurat tertinggi di dunia air. Penjaga dan penasihat berkumpul di aula utama. Ratu Buaya berdiri di tengah. Gaunnya berayun seperti arus laut, matanya tajam dan tegas. Di tangan ratu, sebuah bola air berpendar menampilkan gambaran pertempuran di gerbang utara. Makhluk-makhluk hitam menyerang penjaga buaya. Tubuh mereka tinggi, bersisik lendir, bermata merah menyala. "Kita tidak pernah menyangka mereka akan secepat ini," ujar ratu. Segel pertahanan di gerbang karang telah runtuh sebagian. Ia menatap Raffi dengan tajam. "Kau membawa segel air yang telah kau pelajari, bukan?" Raffi mengangguk mantap. "Iya Paduka, aku siap." "Dan kau akan memimpin tim kecil menuju gerbang utara," lanjut sang ratu. "Sana akan bersamamu. Tugasmu adalah menahan serangan itu sampai pasukan utama tiba." Tak ada keraguan di mata Raffi. "Aku akan melakukannya." Perjalanan ke gerbang utara dilakukan dalam diam. Raffi dan timnya menyusuri lorong-lorong air yang mulai retak. Reruntuhan kecil menghiasi dasar sungai. Gelembung udara muncul dari celah batu. Aroma belerang menggantung di air, tanda bahwa energi gelap mulai menyusup ke wilayah suci kerajaan. Saat mereka tiba, gerbang karang menjulang seperti taring raksasa. Pertempuran sudah berlangsung. Penjaga buaya bertarung melawan makhluk-makhluk kegelapan yang muncul dari arus hitam. Tubuh mereka licin, cakar panjang, dan tatapan mereka kosong namun mematikan. Sana menghunus tombaknya. "Kita harus bantu sekarang." Raffi menutup mata, menarik napas dalam, lalu melantunkan mantra. Dari tongkatnya, simbol air menyala dan membentuk lingkaran pelindung. Ia menciptakan perisai besar dari air suci, menghantam barisan makhluk bayangan dan memukul mereka mundur. Beberapa makhluk berteriak saat air suci menyentuh tubuh mereka, melepaskan asap hitam dan bau busuk. "Bagus Raffi," seru Sana yang menebas satu makhluk dari sisi kanan. Namun musuh terus berdatangan. Jumlah mereka semakin banyak. Beberapa dari mereka mulai bersatu, membentuk makhluk raksasa dari bayangan pekat. Tingginya hampir menyamai gerbang batu karang. Raffi mulai goyah. Mantranya bergetar. Simbol-simbol airnya mulai pecah satu persatu. "Aku tak cukup kuat," gumamnya. "Segel ini akan jebol." Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu hangat di sakunya. Batu biru dari Paman Lurus bersinar kuat. "Apa yang ingin kau lindungi, Raffi?" Suara Paman Lurus bergema dalam benaknya. Ia teringat ratu. Ia teringat semua pelatihan, semua penderitaan, dan cinta yang ia temukan di dunia bawah ini. Dari dalam dirinya muncul kekuatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengangkat tongkat tinggi-tinggi. "Aku tidak sendiri." Batu biru meleleh menjadi arus bercahaya, menyatu dengan tongkatnya. Ia mengucap mantra penyegel 7 lapis. Air di sekelilingnya berputar, membentuk 7 lingkaran cahaya yang menyala perak dan biru. Lingkaran itu menghantam makhluk raksasa bayangan, mengurungnya dalam pusaran air bercahaya. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya larut seperti debu dalam air suci. Para penjaga buaya bersorak. Musuh mulai mundur. Kocar-kacir masuk ke dalam celah batu.
Sana berlari ke arah Raffi yang terduduk lemas. Kau berhasil, Raffi. Kau benar-benar berhasil. Raffi mengangguk lemah. Masih ada yang harus kita jaga. Ini baru permulaan. Beberapa jam kemudian, pasukan utama kerajaan tiba. Ratu Buaya hadir sendiri. Ia memeluk Raffi dan menepuk punggungnya. Kau telah melindungi kerajaan ini bukan hanya dengan kekuatanmu, tapi dengan hati yang teguh. Penjaga buaya memberi hormat kepadanya. Kini Raffi bukan lagi anak manusia yang ditolong kerajaan. Ia telah menjadi penjaga Sungai Utara, gelar tertinggi yang hanya diberikan pada pahlawan air. Namun bahkan di tengah perayaan kecil itu, Ratu Buaya memandang langit air yang mulai menghitam. Jika bayangan Aru sudah bisa membentuk pasukan sebesar ini, berarti segel utama benar-benar mulai melemah. Ia menatap Raffi dalam-dalam. Sudah waktunya kita menelusuri jantung kegelapan itu sendiri. Dan hanya satu yang bisa memimpin perjalanan itu. Kau. Berikutnya, mereka akan menembus danau 3 lapisan, menuju pusat kegelapan purba yang belum pernah disentuh cahaya selama ratusan tahun. Dan Raffi akan menghadapi takdir yang lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Di balai kristal Istana Arus Putih, Ratu Buaya menggelar pertemuan rahasia. Hanya 5 sosok yang hadir. Raffi, Sana, 2 panglima tertua kerajaan, dan 1 makhluk purba berwujud angin yang disebut Pawang Arus. Suasana ruangan dingin dan hikmat, hanya denting riak air yang terdengar seperti nyanyian zaman dulu. Ratu Buaya berdiri di tengah lingkaran cahaya. Gaunnya memantulkan sinar lembut dari kristal atap, dan di tangannya, bola air menari, menampilkan gambar retakan yang terus melebar di dasar danau 3 lapisan. Segel utama, ucap Ratu, yang menjaga kekuatan bayangan Aru selama ratusan tahun, mulai retak dari dalam. Bila retakan itu terbuka penuh, maka bukan hanya kerajaan bawah air yang hancur, tapi seluruh dunia darat. Salah satu panglima menimpali, kami tidak bisa menjangkau pusat retakan. Letaknya berada di wilayah larangan, jauh di bawah dasar danau, di tempat energi tergelap yang pernah tercipta. Mata semua hadirin lalu tertuju pada Raffi. Kaulah satu-satunya yang bisa menembus batas itu, ucap Ratu dengan tegas. Kau adalah manusia, tapi hatimu telah menyatu dengan arus suci. Batu biru dari Paman Lurus telah membuka jalan bagimu. Raffi menggigit bibirnya. Aku akan melakukannya. Tapi aku tidak tahu jalan ke sana. Pawang Arus mengangkat tangannya. Dari pusaran angin yang diciptakannya, muncullah peta cahaya yang melayang di udara. Danau luas terbentang, dan di bawahnya, 3 lapisan ditampilkan, seperti jaring laba-laba bercahaya gelap. Perjalananmu akan melewati 3 lapisan, ucap sang pawang. Lapisan kabut, lapisan terkunci, dan lapisan bayangan. Di lapisan terakhir, kau akan bertemu dengan penjaga retakan, makhluk purba yang tak bisa tunduk oleh siapapun. Ratu Buaya menatap Sana. Kau akan menyertainya. Dan 1 makhluk air pilihan akan ikut. Rulun, sang penjelajah arus dalam. Keesokan harinya, mereka bertiga bersiap. Raffi mengenakan jubah suci dari sisik buaya putih, lembut namun kuat. Tongkat airnya kini telah menyatu sepenuhnya dengan batu biru, memancarkan cahaya tenang dari dalam. Sana membawa tombak pusaka, dan Rulun membawa bola cahaya dalam tabung kristal yang bisa meledak menjadi perisai darurat. Mereka masuk ke danau 3 lapisan lewat celah spiral arus dalam yang berputar seperti lubang tanpa dasar. Lapisan pertama, kabut, menyambut mereka dengan sunyi yang pekat. Airnya berbuih, dan kabut putih bergulung-gulung mengaburkan segala pandangan. Tak ada ikan, tak ada suara. Hanya gemuruh diam yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan ucapkan apapun tanpa sadar, bisik Rulun. Kabut di sini membaca pikiran dan menjadikannya nyata. Raffi menutup matanya, tapi perlahan, wajah-wajah dari masa lalunya muncul. Ibunya yang terbujur kaku. Ayahnya yang tenggelam dalam air. Anak-anak desa yang mencemooh. Suara-suara lama bergema dalam kepala.
Kau tak layak menyelamatkan dunia, bisik kabut. Kau hanyalah pecundang dari desa miskin. Raffi hampir terpeleset dalam pikirannya. Namun Sana menggenggam tangannya. Ingat siapa dirimu. Kau bukan yang dulu. Raffi menarik napas. Ia mengangkat tongkatnya. Cahaya biru berpendar, menyerap kabut ke dalam pusaran air suci di ujung senjatanya. Perlahan, jalan menuju lapisan kedua pun terbuka. Lapisan kedua, terkunci, adalah lorong-lorong batu dengan segel-segel tua. Beberapa di antaranya bergetar, seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. Di sini, tinggal roh-roh pengkhianat, makhluk air yang dulu menolak hukum arus. Jangan dekati segel apapun, kata Rulun. Bahkan niat buruk kecil bisa memecahkannya. Tapi seperti yang sudah sering terjadi, niat baik pun kadang memancing bencana. Ketika mereka menolong seekor ikan kecil yang terperangkap, satu segel pecah karena getaran energi tak seimbang. Makhluk berlendir keluar. Tubuhnya melayang, sayap dari pusaran hitam, dan mata yang seperti dua titik kehampaan. Tanpa peringatan, makhluk itu melesat ke arah Raffi, menabrak dan menyusup ke dalam tubuhnya. Tubuh Raffi menggeliat. Matanya berubah kelam. Dari mulutnya terdengar suara serak. Bukan miliknya. Aku adalah bayangan hatimu. Aku adalah ketakutan dan kebencian yang tak pernah kau lupakan. Sana berteriak. Raffi, lawan dia. Tapi Raffi melayang, diselimuti pusaran hitam. Suara-suara lama mengelilinginya. Kau hanya anak miskin yang dibuang dunia. Tak ada yang benar-benar peduli padamu. Namun dalam kegelapan, batu biru di dadanya menyala. Suara Ratu Buaya bergema. Suara Paman Lurus. Suara Sana. Kau bukan siapa-siapamu, Raffi. Tapi kau telah memilih menjadi penjaga. Raffi berteriak, dan cahaya meledak dari tubuhnya. Makhluk itu terlempar dan menghilang dalam arus. Lorong kembali tenang. Sana mendekat, memeluknya. Kau hampir hilang. Tapi aku kembali, bisik Raffi. Dan sekarang, kita sampai di lapisan terakhir. Lapisan bayangan. Air di sini dingin membeku. Tak ada cahaya. Bahkan tongkat air pun nyaris tak mampu menembus gelap pekat. Mereka hanya bisa melihat sejengkal di depan. Di ujung lorong berdiri sosok raksasa. Tubuhnya hitam, mata merah menyala, dan dari punggungnya menjulur 6 lengan seperti ranting mati. Selamat datang, penantang. Suara itu tidak diucapkan, tapi menancap langsung dalam pikiran. Sana menghunus tombaknya. Rulun bersiaga. Tapi Raffi melangkah maju. Aku datang bukan untuk berperang. Aku datang untuk menyegel kembali retakan. Makhluk itu menggeram. Kalau begitu, jawab satu hal. Siapa dirimu jika rasa sakitmu dicabut? Raffi menatap gelap di sekelilingnya. Lalu menjawab lirih. Aku adalah pilihan. Bukan dendam. Aku adalah harapan dari mereka yang percaya padaku. Makhluk itu terdiam. Lalu tubuhnya membelah menjadi 2, membuka jalan ke pusat retakan. Di baliknya, terbentang ruangan raksasa dari kristal hitam. Di tengah, pusaran cahaya gelap terus berdenyut seperti jantung. Arus di sekitarnya berputar liar, menarik semua yang mendekat. Di sekeliling pusaran berdiri pilar-pilar tua, retak dan berlumut. Di atasnya terukir simbol leluhur buaya dan penjaga arus pertama. Raffi tahu, ini adalah inti dari semuanya. Aku harus menyegel ini, ucapnya pelan. Rulun mengangguk. Tapi untuk menyegel kekuatan ini, kau harus menyerahkan sebagian dari jiwamu. Itu harga dari segel tertinggi. Raffi menatap pusaran itu. Dalam matanya, kilasan kenangan muncul. Ibunya. Sang Ratu. Sana. Semua yang membuatnya bertahan. Ia tahu jawabannya. Aku siap. Ia menancapkan tongkatnya ke tengah pusaran. Batu biru bersinar terang. Arus air menyebar,
merambat ke pilar-pilar dan membentuk jaring cahaya. Namun sebelum segel terbentuk sempurna, sesuatu muncul dari dalam pusaran. Sebuah bayangan raksasa, tinggi menjulang, matanya 2 bara api. Tubuhnya berlapis kabut pekat. Aku adalah Aru yang terlupakan, raungnya. Aku adalah dendam yang tidak pernah dimaafkan. Raffi berdiri di hadapannya. Dan pertempuran sejati pun dimulai. Bayangan Aru berdiri menjulang di hadapan Raffi. Tubuhnya diliputi pusaran kabut hitam yang berdenyut seperti amarah yang belum padam selama berabad-abad. Matanya merah menyala, dan suaranya mengguncang dasar arus, bergema dalam setiap rongga kristal yang mengelilingi pusat retakan. Kau pikir bisa mengurungku lagi dengan segel remeh itu? Raungnya. Suaranya menampar batin Raffi. Aku adalah kemarahan yang tumbuh dari pengkhianatan. Aku adalah gelap yang tak pernah diundang. Seketika, Aru mengibaskan salah satu tangannya yang panjang. Gelombang energi hitam menghantam pilar segel di sisi kanan. Batu itu hancur seketika, meledak menjadi serpihan air dan debu kristal. Tidak, teriak Sana. Ia melompat, melempar tombaknya ke arah bayangan Aru. Namun tombaknya mental, seperti dilempar ke dinding baja tak kasat mata. Rulun segera membentuk perisai air di sekeliling mereka, tapi tekanan dari pusaran gelap membuatnya retak-retak. Raffi berdiri di tengah pusaran. Tongkatnya tergenggam erat. Segel yang mulai terbentuk kini terganggu. Simbol-simbol air yang melayang di udara bergetar, sebagian pecah satu persatu. Aku tidak cukup kuat, bisiknya. Aku tak akan sanggup menahan ini. Namun, dari saku jubahnya, cahaya biru menyala. Batu biru dari Paman Lurus bergetar hebat, seolah memanggil semua kekuatan yang pernah Raffi tanamkan dalam niat dan doa. Apa yang ingin kau lindungi, Raffi? Suara Paman Lurus menggema di benaknya. Raffi menarik napas panjang. Dalam pikirannya, ia melihat wajah Ratu Buaya. Senyum penuh harapan dari sosok yang pertama mempercayainya. Wajah Sana, yang bertahan di sampingnya dalam segala cobaan. Dan dirinya sendiri, anak desa yang dulu tak dianggap siapa-siapa, kini berdiri di antara terang dan gelap. Aku tahu siapa aku, bisiknya lirih. Ia menggenggam batu biru dengan kedua tangan. Batu itu meleleh, menyatu dengan tongkatnya, membentuk pusaran cahaya suci yang mengalir seperti sungai dari dalam jiwanya. Aku adalah penjaga arus. Bukan karena tongkat, bukan karena darah, tapi karena hatimu yang memilih terang. Aru meraung dan melesat ke arah Raffi. Cakarnya terangkat, menyebarkan gelombang hitam yang menyapu lantai kristal. Ruangan berguncang. Retakan membelah dari lantai hingga ke dinding atas. Namun tepat sebelum Aru menghantam, Raffi menancapkan tongkatnya ke tanah dan berteriak, "Kunci arus dengan cahaya hati." Dalam sekejap, 7 lapis air bercahaya muncul, berputar seperti pusaran pelindung. Simbol-simbol suci yang pernah dia pelajari bersama Paman Lurus menyatu dalam satu gerakan sempurna. Pusaran itu menelan tubuh bayangan Aru perlahan. Aru berteriak, "Kegelapan selalu punya jalan kembali. Kau hanya menunda." Tapi Raffi tidak menjawab. Ia maju satu langkah dan menancapkan tongkat ke dada Aru yang terbuka. "Dengan ini, aku mengunci kegelapanmu selamanya." Ledakan cahaya menyebar ke seluruh ruang. Pilar-pilar segel yang tersisa menyala terang, menghubungkan aliran suci satu sama lain. Gema suara air tua terdengar dari setiap sudut ruangan, menyanyikan mantra penyucian dari zaman leluhur. Semua makhluk yang berada di tempat itu terpental oleh gelombang terang. Bahkan Rulun, yang tubuhnya kuat seperti karang, terhuyung mundur. Di tengah ruangan, Raffi jatuh berlutut. Tubuhnya masih memancar cahaya, tapi nyawanya terasa menipis. Darah menetes dari pelipisnya, dan tongkatnya telah patah 2. Sana berlari menghampiri, menangis. "Raffi, bangun. Kau berhasil." Raffi membuka matanya pelan. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Aku hanya ingin dunia tetap aman."
Rulun membantu mengangkatnya. Pusaran kegelapan di tengah ruangan kini berganti menjadi lingkaran damai, tempat arus air berputar lembut. Cahaya biru keperakan berkilau tenang seperti bintang yang berenang. Beberapa hari kemudian, kerajaan arus putih menggelar upacara besar. Ribuan makhluk air dari seluruh penjuru berkumpul di balai arus. Mereka datang dari sungai, danau, bahkan laut terdalam. Semuanya berkumpul untuk memberi penghormatan pada sang penyelamat. Ratu Buaya duduk di singgasananya, mengenakan mahkota dari arus perak. Saat Raffi melangkah masuk ke aula, suasana hening. Semua mata tertuju padanya. Jubah biru tuanya basah oleh embun suci. Langkahnya pelan, namun mantap. Ratu berdiri. Anak manusia, yang kini telah menjadi anak arus. Ia menatap Raffi dengan lembut namun penuh wibawa. Kau telah menyeimbangkan dunia. Maka hari ini, aku mengangkatmu sebagai penjaga arus utama. Bukan hanya pahlawan, tapi cahaya dari dua dunia. Raffi menunduk dalam. Air mata menetes tanpa suara. Seluruh aula bersorak. Cahaya dari langit air turun, seperti pelangi melingkari singgasana. Sana berdiri di sampingnya, tersenyum bangga. Kau tak pernah berhenti membuat kami percaya. Hari-hari damai kembali menyelimuti kerajaan. Namun dalam hati Raffi, ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, ia menghadap Ratu Buaya di ruang singgasana. Aku bersyukur untuk semua kasih dan kehormatan ini, Ibu, tapi aku ingin kembali ke dunia manusia. Ratu Buaya mengangguk, seolah telah menebak permintaan itu sejak lama. Aku tahu saat itu akan datang. Hatimu telah memberi segalanya untuk kerajaan ini. Tapi dunia atas juga butuh cahaya. Raffi menghela napas. Aku ingin melihat desa tempat aku lahir. Mungkin masih ada yang perlu dibantu. Ratu tersenyum dan menyentuh pundaknya. Kau tidak kembali sebagai bocah miskin yang dulu diabaikan. Kau kembali sebagai penjaga arus. Dengan iringan para bangsawan dan penjaga kehormatan, Raffi diantar menuju gerbang kristal yang mengarah ke permukaan. Sana mendampinginya sampai detik terakhir. Kau yakin ingin pergi? Bisiknya lirih. Dunia manusia tidak seindah kerajaan kita. Raffi menatap mata Sana dalam-dalam. Aku tahu. Tapi aku juga tahu bahwa aku bisa membawa perubahan. Sama seperti kalian mengubah aku. Sana menggenggam tangannya. Aku akan menunggumu. Kerajaan ini akan selalu menjadi rumahmu. Raffi memeluknya erat, lalu melangkah masuk ke gerbang cahaya. Sungai di atasnya kini berkilau oleh mentari pagi. Udara segar. Suara burung terdengar samar. Namun saat ia kembali menjejak tanah, hatinya seperti ditarik ke masa lalu. Ia berjalan melewati hutan, menyusuri jalan menuju desanya, Desa Cipacing. Namun yang ia temukan membuatnya membeku. Rumah-rumah reyot, sawah-sawah kering. Air sungai menjadi aliran lumpur. Anak-anak berwajah pucat, dan orang dewasa hanya menatap kosong ke langit. Apa yang terjadi di sini? Gumam Raffi dengan gemetar. Seorang pria tua di balai desa menatapnya. Apa ini benar kau? Raffi kecil dari gubuk pinggir hutan. Raffi mengangguk pelan. Ini aku, Pak Narp. Pria tua itu menangis. Kami kira kau sudah mati di sungai itu. Sejak kau hilang, bencana datang bertubi-tubi. Sungai mengering. Hama menyerang. Kami kehabisan harapan. Raffi memandang langit. Ia tahu, retakan yang hampir menghancurkan dunia bawah telah berdampak hingga ke permukaan. Izinkan aku membantu. Keesokan harinya, Raffi berdiri di tepi sungai. Tongkat air barunya menyatu dalam tubuhnya, dan dari telapak tangannya, ia menyalurkan arus pemurni. Dalam detik, air mulai mengalir kembali. Ikan-ikan muncul. Tanah yang retak menjadi basah. Udara berubah segar. Anak-anak berlari mendekat. Itu Raffi. Kak Raffi menyelamatkan desa. Ibu-ibu memeluk anak-anak mereka.
Pria-pria tua menangis. Dan di tengah semuanya, Raffi duduk di tanah, dikelilingi anak-anak, mengajarkan mereka tentang cinta pada alam. Tapi, di balik semua itu, bahaya baru mulai mengintai. Dan Raffi tahu, perjalanannya di dunia manusia baru saja dimulai. Beberapa hari telah berlalu sejak Raffi memulihkan aliran sungai di desa Cipacing. Alam mulai hidup kembali. Tanaman tumbuh hijau, ikan-ikan berenang lincah, dan wajah-wajah yang dulu pucat kini mulai dihiasi senyum. Anak-anak berlarian di sekitar sungai, mengisi udara desa dengan tawa riang. Bagi Raffi, itu adalah hadiah yang lebih besar dari gelar apapun yang pernah ia terima. Namun, di antara keheningan damai itu, sesuatu yang busuk mulai berhembus. Di sebuah bangunan bobrok di pinggiran desa, seorang pria paruh baya duduk dengan pandangan tajam. Rambutnya acak-acakan, wajahnya keras, dan matanya menyimpan api dendam. Namanya Mat Danu. Dulu, ia adalah penguasa bayangan desa, mengatur hasil panen, menentukan harga, dan menindas rakyat sesuka hati. Tapi sejak Raffi kembali, kekuasaannya runtuh. Ia jadi sekadar orang asing yang tak dihiraukan. Bocah itu, gumamnya pelan sambil memukul meja. Dia cuma anak miskin yang dulu aku buang. Dan sekarang, semua orang menyembahnya. Tangannya mengepal. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya sebelum semuanya berubah. Beberapa hari kemudian, seorang pria berjubah hitam datang ke pondoknya. Langkahnya ringan seperti angin, tapi hawa di sekitarnya terasa berat. Kulitnya pucat, matanya tajam seperti belati. Kau memanggilku, suara pria itu dalam dan tajam. Mat Danu menunduk hormat. Ki Surya Kalang, aku butuh bantuanmu. Ada seseorang yang harus disingkirkan dari desa ini. Surya Kalang, seorang mantan dukun sungai yang diasingkan karena menyalahgunakan energi kegelapan, tersenyum tipis. Aku sudah dengar tentangnya. Bocah dengan kekuatan air. Tapi semua kekuatan pasti punya sumber, dan semua sumber bisa dirusak. Mat Danu mengangguk penuh harap. Aku tak peduli caranya. Hancurkan dia. Bawa kehancuran ke sungai itu. Biar semua tahu, hanya aku yang pantas memimpin desa ini. Surya Kalang menjentikan jarinya. Angin dingin berhembus, dan suara sungai terdengar lirih, seolah menjerit. Baiklah, tapi harga bantuanku adalah darah dan kesetiaan. Di sisi lain desa, Raffi menghabiskan harinya dengan mengajari para pemuda teknik irigasi dan sistem pertanian berkelanjutan. Ia juga mulai menulis buku kecil berisi pelajaran hidup dan nilai-nilai dari Ratu Buaya dan kerajaan bawah laut. Namun, malam-malamnya mulai terganggu. Udara terasa berat. Suara arus sungai seperti berubah nada. Dan di setiap tidurnya, Raffi mendengar bisikan samar yang menusuk telinga. Raffi, awas, bahaya mengintai. Ia bangun berkali-kali dengan peluh dingin. Liontin biru pemberian Ratu Buaya yang tergantung di lehernya mulai menyala redup setiap malam. Ratu, sana, ada apa ini? Bisiknya lirih. Namun tak ada jawaban. Hanya kesunyian. 2 hari kemudian, seekor ikan besar ditemukan mati di pinggir sungai. Tubuhnya hitam, matanya buta. Sehari setelahnya, seekor kerbau jatuh sakit usai meminum air sungai. Warga mulai gelisah. Tegar, panggil seorang ibu. Air sungai ini mulai membawa penyakit. Raffi segera ke sungai. Ia menancapkan tongkatnya, memejamkan mata, dan menyentuh permukaan air. Arusnya tidak lagi jernih. Ada pusaran gelap yang perlahan menjalar dari hulu. Ini bukan alami, gumamnya. Tanpa menunggu, ia menyusuri hulu sungai, menembus hutan lebat. Dan di sana, di sebuah cekungan tempat mata air seharusnya memancar jernih, ia menemukan sumber kegelapan itu. Air berubah hitam. Baunya menyengat. Dan di tengah kabut itu, berdiri sosok berjubah hitam. Akhirnya kita bertemu, bocah laut, ujar Surya Kalang. Raffi mundur setapak. Kau siapa?
Penjaga bayangan arus, jawabnya tenang. Dan aku datang untuk mengambil kembali apa yang tak seharusnya menjadi milik manusia sepertimu. Dari balik jubahnya, Surya Kalang mengangkat tangan. Air mendidih. Dari dasar sungai muncul makhluk-makhluk hitam seperti siluman air. Tubuh mereka berlendir. Mata merah menyala. Raffi memutar tongkatnya, membentuk pusaran pelindung. Kau salah kalau mengira aku akan membiarkanmu merusak apa yang telah kami bangun. Pertarungan pun pecah. Raffi melompat ke udara, memanggil pusaran air suci, menyerang makhluk-makhluk kegelapan. Suara ledakan dan gemuruh menggema hingga ke desa. Para warga berlarian, panik. Namun Surya Kalang terlalu kuat. Ia menciptakan arus hitam yang menelan tongkat Raffi, mematahkannya dalam sekejap. Raffi terlempar, jatuh menghantam batu keras. Surya Kalang mendekat. Kau terlalu mudah untuk memikul tanggung jawab sebesar ini. Sudah waktunya dunia kembali pada kekacauan. Ia mengangkat tangannya, hendak mengirim serangan terakhir. Namun saat itu, liontin biru Raffi menyala terang. Dari cahaya itu muncul bayangan samar Ratu Buaya. Jangan lupakan siapa dirimu, Raffi. Kekuatan sejati tidak berasal dari senjata, tapi dari hati yang tulus. Raffi membuka matanya. Luka di wajahnya masih basah, tapi sorot matanya tak lagi goyah. Ia bangkit, menengadah ke langit. Aku ingat sekarang. Tanpa tongkat, dengan tangan kosong, ia memanggil arus air dari dalam dirinya. Batu biru yang menyatu di dada berdenyut, memanggil cahaya dari semua niat suci yang pernah ia tanam. Aku adalah penjaga arus bukan karena senjata, tapi karena ikatan jiwaku dengan sungai ini. Tiba-tiba, air sungai berubah putih. Kegelapan Surya Kalang dihantam pusaran suci yang membuncah dari dasar bumi. Satu persatu siluman air meleleh dalam cahaya. Surya Kalang menjerit. Tubuhnya ditarik ke dasar sungai oleh kekuatan alam yang marah. Tidak, kau belum selesai. Namun sebelum sempat kabur, pusaran cahaya menyegel tubuhnya, menariknya jauh ke bawah. Disegel oleh kekuatan air tua yang tak bisa dilawan. Di tepi sungai, Raffi terhuyung. Tubuhnya gemetar, namun ia tetap berdiri. Udara kembali segar. Sungai menjadi jernih. Dan di desa, kedamaian kembali. Namun, ia tahu belum semuanya berakhir. Di Pondok Bobrok, Mat Danu menggertakkan gigi. Ia telah mendengar kekalahan Surya Kalang. Bocah itu selalu menang, desisnya. Tapi aku belum selesai. Ia menatap langit malam yang cerah. Wajahnya penuh kebencian. Kalau kekuatan kegelapan gagal, maka aku akan menyerangnya dari dalam. Perlahan, diam-diam, melalui hati manusia itu sendiri. Dan pagi itu, meski desa Cipacing terbangun dalam damai, Raffi tak tahu bahwa benih racun telah disebarkan. Dan bahwa ujian terberatnya belum datang dari luar, tapi dari dalam kepercayaan orang-orang yang pernah ia selamatkan sendiri. Pagi di desa Cipacing menyambut dengan hangat. Burung-burung berkicau dari dahan pohon, embun menyelimuti dedaunan, dan aliran sungai kembali tenang. Anak-anak kembali bermain di tepi air, memungut kerang dan tertawa riang. Namun di balik semua itu, mata yang penuh curiga mulai mengintai dari balik jendela dan sudut rumah. Mat Danu, yang telah gagal menjatuhkan Raffi dengan cara kekuatan, kini bergerak dalam senyap. Ia menyamar sebagai orang tua biasa. Rambutnya dibiarkan kusut, wajahnya tampak renta, dan suaranya dibuat pelan bergetar seperti pria lemah tak berdaya. Namun lidahnya masih tajam, dan niatnya tetap jahat. Setiap pagi, ia mendatangi warga satu persatu. Bukan dengan ancaman, melainkan dengan cerita. Raffi itu, memang sungainya kembali jernih, bisiknya pada seorang petani tua. Tapi apa kau tidak lihat? Sejak dia datang, banyak yang aneh. Kerbau-kerbau sakit, ikan mati. Itu bukan kebetulan. Petani itu ragu. Tapi,
dia juga menyelamatkan kita. Mat Danu tersenyum miring. Sungai memang bersih. Tapi bagaimana jika kekuatannya tak murni? Siapa tahu dia membawa kutukan dari sungai bawah. Bisikan itu menyebar seperti racun di udara. Pelan, tak kasat mata, tapi menghancurkan dari dalam. Beberapa hari kemudian, beberapa warga mulai menjauh dari Raffi. Anak-anak yang biasa menyapanya kini menunduk. Pemuda-pemuda yang dilatihnya mulai datang terlambat, lalu perlahan berhenti sama sekali. Bahkan para ibu yang dulu membawakannya makanan mulai menutup pintu saat ia lewat. Raffi merasakan perubahan itu. Namun ia memilih diam. Ia tetap bekerja setiap hari, memperbaiki irigasi, mengajari anak-anak yang masih mau mendekat, dan memulihkan tanah yang gersang. Hingga suatu malam, saat desa sedang tidur, terdengar suara jeritan dari tengah hutan. "Tolong! Ada anak hilang!" Warga segera berkumpul di balai desa. Seorang ibu menangis, berteriak-teriak, "Anakku, dia belum pulang. Terakhir terlihat bermain di dekat hutan." Seketika, suasana berubah panik. Semua saling memandang, tapi tak ada yang bergerak. "Ini sudah malam berbahaya," ujar salah satu warga. Raffi yang baru kembali dari tepi sungai langsung melangkah maju. "Aku akan cari dia." "Sendirian?" tanya kepala desa. Raffi mengangguk. "Lebih cepat begitu." Tanpa menunggu, ia masuk ke dalam hutan. Kabut tipis menggantung di udara. Suara binatang malam terdengar lirih. Langkahnya cepat, tapi matanya awas. Ia menyusuri jalur kecil, menyibak semak, dan memanggil nama sang anak berulang kali. "Adit, Adit, kamu di mana?" Tak lama kemudian, ia melihat jejak kaki kecil di tanah basah. Ia mengikutinya hingga ke sebuah pohon besar. Dan di balik akar pohon itu, ia melihat sesosok tubuh kecil menggigil. "Adit." Raffi segera meraih tubuh anak itu, membungkusnya dengan kain, dan memeluknya erat. "Kau tidak apa-apa." Anak itu mengangguk sambil menangis. "Aku tersesat. Dan ada suara-suara menyeramkan, aku ketakutan." Raffi menatap langit yang gelap. "Tenang, sekarang kamu aman." Namun sebelum mereka keluar dari hutan, seekor binatang liar, mungkin babi hutan, melompat dari semak dan menyerang. Raffi melindungi Adit dengan tubuhnya, menahan cakaran binatang itu dengan tangan kosong. Darah menetes dari lengannya, tapi ia tak bergerak. Dengan satu tendangan terarah, ia membuat binatang itu lari. Ia kembali ke desa dengan luka terbuka dan Adit yang masih terisak dalam gendongannya. Warga berdiri terpaku di balai desa. Tak ada yang bersuara saat melihatnya berjalan pelan, berlumuran darah, membawa anak yang hilang. Ibu Adit berlari memeluk anaknya sambil menangis. "Allah, kau menyelamatkannya, kau menyelamatkan anakku." Raffi hanya tersenyum lemah. "Aku hanya melakukan yang harus kulakukan." Ia berbalik hendak pergi, namun kepala desa menghentikannya. "Raffi, tunggu." Suasana hening. Kami sempat ragu padamu. Kami termakan omongan yang tak jelas. Tapi hari ini, kau tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Satu persatu warga mulai mendekat. Seorang bapak menunduk dan berkata, "Maafkan aku, Raffi. Aku sempat menjauh." Seorang ibu menangis sambil memeluknya. "Kami tak layak mendapat penjaga sepertimu, tapi kau tetap melindungi kami." Anak-anak berlarian dan memeluk kakinya. "Kak Raffi, ajarin kami lagi." Dengan air mata yang hampir jatuh, Raffi menatap mereka semua. Air pun kadang keruh, tapi ia bisa jernih kembali, sama seperti hati kita. Dari kejauhan, Mat Danu menyaksikan semuanya. Wajahnya tegang, penuh amarah. Rencana busuknya gagal lagi. Di malam yang tenang itu, Raffi berjalan ke tepi sungai. Ia duduk di batu besar, menatap aliran air yang memantulkan cahaya bintang. Di tangan kirinya,
Ia memegang liontin biru dari Ratu Buaya. Suara lembut muncul dari dalamnya. Kau telah melalui ujian terakhir, Raffi. Tidak semua kekuatan bisa menjaga kemurnian hati. Tapi kau telah membuktikan bahwa manusia bisa menjadi penjaga sejati. Raffi menunduk. Apa yang harus kulakukan selanjutnya, Ratu? Jawaban dari dalam liontin terdengar lirih, hampir seperti bisikan angin air. Kau sudah tahu jawabannya. Air akan terus mengalir. Dan kau harus mengalir bersamanya. Liontin itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Dan di dalam cahaya itu, perlahan terbentuk sesuatu. Bukan hanya cahaya, tapi sebuah bentuk kecil menyerupai telur. Telur suci kerajaan buaya. Raffi menatapnya dalam diam. Ia tahu ini bukan hanya hadiah. Ini adalah amanah. Warisan. Janji dari dunia bawah untuk masa depan yang belum datang. Dan di tepi sungai yang jernih itu, ia menyadari satu hal penting. Perjalanannya belum selesai. Ini baru awal dari cerita yang lebih besar. Pagi itu, matahari terbit perlahan di balik bukit. Sinarnya menembus sela-sela dedaunan, menciptakan kilau keemasan di permukaan sungai Cipacing. Desa kembali hidup. Suara anak-anak yang tertawa, ibu-ibu yang menumbuk padi, serta para bapak yang memikul hasil tani, bergema harmonis. Di tepi sungai, Raffi berdiri dengan pakaian sederhana. Kain hitam polos dan selempang biru laut yang dulunya milik ayahnya. Di dadanya tergantung liontin yang kini telah berubah bentuk. Di dalamnya terdapat telur kecil bercahaya. Bukan telur biasa, tapi benih suci dari kerajaan bawah air. Simbol kepercayaan mutlak dari Ratu Buaya kepada penjaga baru mereka. Kepala desa datang mendekat. Di belakangnya para warga berkumpul. Mereka membentuk lingkaran, membawa bunga, air, dan seikat padi. Kepala desa menunduk hormat. Raffi, kami berkumpul hari ini untuk menyampaikan sesuatu. Raffi mengangguk, menatap penuh tanya. Kau telah menyelamatkan desa ini berkali-kali. Kau bukan hanya membawa air kembali, tapi juga membawa harapan, keberanian, dan kepercayaan. Untuk itu, kami ingin memberikan kehormatan tertinggi. Ia mengeluarkan sehelai kain putih panjang. Di tengahnya tergambar pola arus sungai dan bunga teratai. Ini adalah simbol adat penjaga sungai. Selama 100 tahun, tak ada yang layak menerimanya. Tapi hari ini, semua warga sepakat, kau pantas menerimanya. Warga serempak membungkuk. Tak satu pun yang menatap mata Raffi, bukan karena takut, tapi karena hormat yang mendalam. Raffi terdiam. Tenggorokannya tercekat. Hatinya bergetar. Aku hanya anak yatim piatu yang dulu dibuang dari tempat ini, ucapnya pelan. Aku tak ingin kehormatan. Aku hanya ingin air tetap mengalir dan hati tetap jernih. Kepala desa tersenyum. Itulah sebabnya, justru kaulah yang paling layak menerimanya. Raffi pun menerima kain itu. Ia tak berkata banyak, hanya menunduk. Namun air matanya jatuh diam-diam. Setelah upacara selesai, Raffi berjalan menuju sungai seorang diri. Ia berhenti di tempat ia dulu pernah hampir tenggelam sebagai anak kecil. Di titik itu pula ia pertama kali melihat bayangan Ratu Buaya. Ia duduk, membuka liontin, dan melihat telur suci itu kembali berpendar. Wahai Ratu, apakah ini pertanda bahwa aku akan menjadi penghubung antara dua dunia? Bisiknya. Tiba-tiba, permukaan air beriak lembut. Dari dalamnya, muncul bayangan Ratu Buaya. Wujudnya tak lagi hanya dalam cahaya, tapi sesosok wanita anggun bermahkota mutiara, bersisik perak kehijauan, dengan tatapan lembut tapi dalam. Raffi, suaranya tenang, kau telah menjaga dunia atas dan bawah dengan kesetiaan dan cinta. Kini, kerajaan bawah akan mempercayakanmu satu tugas terakhir. Apa itu, Ratu? Tanya Raffi penuh hikmat. Telur ini adalah calon penerusku. Ia akan menetas dan tumbuh, tetapi hanya jika dunia manusia menjaga keseimbangan dengan dunia bawah. Selama kau menjaga sungai dan hatimu tetap jernih,
ia akan tumbuh menjadi pemimpin sejati yang menghubungkan dua alam. Raffi menatap telur itu lama. Ia merasa seluruh tubuhnya ringan, tapi juga berat. Ringan karena kepercayaan itu memberinya harapan. Berat karena tanggung jawabnya begitu besar. Aku bersumpah, ujarnya sambil menatap air. Selama napasku masih ada, selama air masih mengalir, aku akan menjaga warisan ini. Ratu Buaya tersenyum. Kalau begitu, mulai hari ini, kau bukan hanya penjaga sungai Cipacing, tapi juga wali kerajaan bawah air. Semua makhluk sungai akan mengakui namamu. Perlahan, wujud Ratu Buaya menghilang dalam kabut air. Yang tersisa hanya suara gemericik yang hangat dan damai. Hari-hari berlalu. Raffi kembali bekerja seperti biasa. Namun kini ia bukan hanya memperbaiki jalur air dan menanam padi. Ia juga menjadi penengah dalam setiap konflik, guru bagi anak-anak desa, dan pelindung bagi binatang sungai. Ia menulis kitab kecil berisi nilai-nilai kesederhanaan dan keseimbangan. Ia mengajari warga pentingnya menjaga alam, tidak mengambil lebih dari yang dibutuhkan, dan menghargai setiap makhluk hidup, sekecil apapun. Semua berubah. Desa Cipacing bukan lagi tempat yang penuh curiga dan kelaparan. Ia menjadi tempat tujuan para pelajar, peneliti, dan bahkan orang-orang yang ingin belajar hidup lebih seimbang. Dan suatu malam, saat bulan penuh menggantung di langit, liontin Raffi bersinar terang. Telur di dalamnya mulai retak. Raffi terbangun. Ia mengambil liontin itu dan berjalan pelan ke tepi sungai. Di sana, di bawah cahaya rembulan, telur itu menetas. Dari dalamnya, keluar makhluk kecil bersisik emas dengan mata biru tajam. Bukan buaya, bukan manusia, tapi gabungan keduanya. Seolah ia adalah titisan dari dua dunia. Makhluk kecil itu menatap Raffi. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia menempelkan kepalanya ke dada Raffi. Aku akan menjagamu, bisik Raffi, seperti dunia menjaga harapan. Dan malam itu, suara sungai berubah. Bukan hanya gemericik air, tapi nyanyian. Lembut, mengalun. Seperti suara Ratu Buaya, dan semua arwah sungai yang pernah dijaga Raffi. Jauh di ujung sungai, seseorang mengintai. Mat Danu. Wajahnya kini penuh luka, tapi matanya masih menyala dengan dendam. Ia tahu tak bisa melawan kekuatan air. Tapi ia bersumpah, selama ia hidup, ia akan mencari cara untuk menghancurkan Raffi. Namun dari balik semak, seekor buaya putih muncul. Mat Danu tak sempat menjerit. Air kembali tenang. Dan di desa Cipacing, pagi menyapa dengan cinta. Raffi berjalan di pematang sawah, ditemani anak-anak desa dan makhluk kecil bersisik emas di pundaknya. Tak ada yang tahu seperti apa masa depan. Tapi satu hal pasti, selama sungai itu mengalir, akan selalu ada penjaga yang menjaganya dengan hati.